Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Janatul Masruhah, NIM 30, Sera Amelia, NIM 31, dan saya sendiri Rahma Kurnia, NIM 33. Dan pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Pendidikan. Ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Yang kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Yang ketiga, bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Yang keempat, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Dan yang terakhir, tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Dan langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan yang akan disampaikan oleh Sera Amelia. Faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang mempelopori pendidikan Islam modern. Salah satu latar belakang pendirian Muhammadiyah menurut Mufti Ali ialah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda, sehingga Muhammadiyah melopori pembaruan dengan jalan melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Saat kolonial Belanda menjajah bumi Nusantara, pendidikan Islam telah tersebar luas dalam wujud pondok pesantren, di mana Islam diajarkan di musola langgar masjid. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan yang digagas Kyai Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Dalam rangka mengintegrasikan kedua sistem pendidikan tersebut, Kyai Dahlan melakukan dua tindakan sekaligus: memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum bersama-sama diajarkan. Kedua, tindakan itu sekarang sudah menjadi fenomena umum. Yang pertama sudah diakomodir negara dan yang kedua sudah banyak dilakukan oleh yayasan pendidikan Islam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janatul Masruhah akan melanjutkan presentasi dari Sera. Bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, tipe mu'alimin mu'amalat atau pondok pesantren. Yang kedua, tipe madrasah dekat, yaitu ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Yang ketiga, tipe sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, universitas, ST, politik akademik. Yang keempat, madrasah diniyah. Selanjutnya, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumudan atau kebodohan, sehingga Muhammadiyah memiliki pengaruh yang besar untuk memberantas bid'ah, hufarat, dan tahayul, serta merubah pola pikir orang-orang bahwa hal-hal yang mendekati 3 hal di atas tidak dikenal dalam Islam, dan itu upaya dalam membangun pendidikan integralistik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmah. Dan kita masuk pada pokok pembahasan terakhir, yaitu mengenai tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Di sini tertera ada 5 tantangan. Yang pertama, masalah kualitas pendidikan. Yang kedua, permasalahan profesionalisme guru. Yang ketiga, masalah kebudayaan atau akulturasi. Yang keempat, masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah permasalahan strategi pembelajaran. Yang pertama, masalah kualitas pendidikan menjadikan suatu tantangan bagi Muhammadiyah itu karena adanya pengaruh dari globalisasi dan membuat pergeseran paradigma tentang keunggulan suatu negara, baik itu keunggulan secara komparatif atau keunggulan kompetitif. Pada keunggulan komparatif bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, sementara keunggulan kompetitif bertumpu pada pemilikan sumber daya alam yang berkualitas. Artinya dalam konteks pergeseran paradigma ini, pendidikan nasional akan menghadapi situasi kompetitif yang sangat tinggi karena harus berhadapan dengan kekuatan pendidikan global. Dan dengan kenyataan bahwa globalisasi melahirkan semangat kosmopolitanisme di mana anak-anak bangsa boleh jadi akan memilih sekolah-sekolah di luar negeri sebagai tempat pendidikan mereka, terutama jika kondisi sekolah-sekolah di dalam negeri itu secara kompetitif under quality atau berkualitas rendah. Dan permasalahan kedua yaitu mengenai profesionalisme guru. Mengapa ini menjadi suatu tantangan? Karena guru jelas memiliki peluang yang amat besar untuk mengubah kondisi seorang anak dari gelap gulita aksara menjadi seorang yang pintar dan lancar baca tulis. Maka dibutuhkan guru yang profesionalisme, baik itu dari tutur katanya, perbuatannya, sehingga guru tersebut bisa ditiru dan layak untuk mencetak generasi yang berakhlak baik. Dan masuk pada tantangan ketiga mengenai masalah kebudayaan atau akulturasi. Akulturasi ini ada karena suatu perkembangan kebudayaan dalam abad modern dan tidak dapat dihindari menyebabkan timbulnya proses akulturasi di mana saling berbaurnya antara kebudayaan satu dengan budaya lain, baik itu dari dalam dan dari
luar negeri. Dan dari sini masuk pengaruh negatif bagi segi kebudayaan, dan ini menjadi suatu tantangan bagi pendidikan Islam Muhammadiyah untuk memfilter budaya-budaya negatif yang diakibatkan oleh pengaruh budaya barat dari proses akulturasi tersebut. Tantangan yang keempat mengenai permasalahan strategi pembelajaran. Di sini dimaksudkan untuk menggambarkan pembelajaran yang bersifat memberikan informasi dan pengajaran berbasis faktual atau pengetahuan dari guru profesionalisme. Melalui pemberian pembelajaran yang berlangsung secara terisolasi, adanya interaksi antara guru dan murid, sehingga memberikan informasi dan pengajaran berbasis faktual dan pengetahuan. Dan strategi pembelajaran ini bergantung kepada tingkat keprofesionalisme guru tersebut. Dan tantangan masalah kemajuan iptek, sebab dengan adanya kemajuan iptek memiliki dampak negatif dan dampak positif tersendiri bagi pendidikan Muhammadiyah. Dan terlebih lagi dari dampak negatif teknologi modern dapat melemahkan fungsi-fungsi kecerdasan pikiran, ingatan, dan kemauan perasaan dari para peserta didik untuk mencari informasi secara lisan, tidak melalui media-media elektronik yang sudah ada. Jadi, melestarikan kegiatan untuk literasi untuk mencari informasi tidak secara instan melalui teknologi. Namun dengan adanya kemajuan dalam iptek memudahkan para peserta didik untuk lebih cepat dalam proses pembelajaran, terkhususnya dalam mencari kata-kata asing berbahasa Inggris atau dari bahasa lain, yang mana para peserta didik tidak lagi harus membuka-buka kamus untuk mencari arti dan hanya tinggal menggunakan aplikasi yang bisa menerjemahkan. Dan kemajuan iptek menjadi suatu tantangan bagi pendidikan Muhammadiyah karena jika yang berdasarkan negatifnya, media elektronik sekarang sudah banyak menyuguhkan pergaulan bebas seperti tayangan yang bersifat tidak pantas untuk dilihat. Itu membuat peserta didik malas belajar dan tidak memiliki integritas serta meningkatkan untuk krisisnya akhlak. Dan pada revitalisasi pendidikan Muhammadiyah memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi pertama sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan, fungsi kedua sebagai pelayanan masyarakat, fungsi ketiga sebagai dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan yang terakhir sebagai lahan kaderisasi. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, sekolah dan madrasah Muhammadiyah didesain dan diorientasikan untuk memberikan pelayanan dan peningkatan kualitas lulusan yang unggul dalam berkepribadian, dalam keagamaan, keilmuan, keterampilan, berkarya, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.